Halo para warga rebahan, how are you today? Fine, masih disuapin sama pacar. Kayak saya dong sama emak. Di sini saya mau bernostalgia saat waktu kecil di mana setiap akhir tahun selalu ditayangkan film ini. Sebuah film yang berjudul Home Alone yang dirilis pada tahun 1990. Pasti kebanyakan dari kalian sudah tahu film ini karena film ini selalu ditayangkan di TV saat hari Natal tiba. Tanpa banyak bacot di awal, langsung aja kita ke alur ceritanya. Hayu. Young lady, excuse me, girls. Film ini dimulai yang memperlihatkan sebuah keluarga besar yang sedang bersiap-siap untuk melewati Natal di Paris, perapatan Ciamis. Keluarga tersebut bernama McAllister. Keluarga besar disatukan di sebuah rumah dari kakek sampai cucu-cucunya. Pemilik rumah itu yang bernama Peter dan Kate. Kate, did you by any chance pick up the voltage adapter thing? No, I didn't have time to do that. Seorang polisi di situ sedang berpatroli dan mengawasi keadaan. Namun di sini diperlihatkan polisi itu memiliki sikap yang aneh. You're taking a trip to Paris. Yes, we hope to leave tomorrow. If you'll excuse me, this one's a little out of sorts. Sebelum keberangkatan keluarga mereka, diperlihatkan putra bungsu dari Kate dan Pete yang bernama Kevin. Dia adalah tokoh utama di film ini. Kevin pun sedang diejek oleh saudaranya yang bernama Buzz. Saudaranya mengejek dia karena Kevin sangat manja dan cerewet. Fuller, go easy on the Pepsi. Pada saat makan malam bersama, Kevin yang kesal kepada saudaranya itu karena diejek, sontak ia mendorong Buzz dan mengacaukan makan malamnya itu. Watch it! What's out of here? Come here. You alright? He ate my pizza on purpose. He knows Look what onions you did, you little jerk! Karena kejadian itu, ibunya Kevin menyuruh dia agar tidur di loteng karena kesalahannya tersebut, serta menceramahinya tentang masalah yang diperbuatnya. Namun Kevin malah menggentak ibunya dan berharap keluarganya akan menghilang. Kevin berkata dia merasa dikucilkan dari keluarganya. Woke up tomorrow morning and you didn't have a family. I hope I never see any of you jerks again. Saat malam harinya, angin yang kencang dan menyebabkan pemadaman listrik. Jadi alarm untuk bangun pagi berangkat ke bandara jadi tidak aktif. I don't know. She said 8 sharp. Dan pada pagi harinya, akibat pemadaman listrik semalam itu, mereka jadi terlambat. Dan mereka pun secepatnya berkemas barang-barang yang ingin dibawa. Hi, I'm Mitch Murphy. I look good gas mileage. Gee, kid, I don't know. Where are the passports and tickets? Mereka pun siap-siap pergi menuju bandara. Tapi di lain sisi, mereka tidak menyadari bahwa Kevin masih tidur. Leaves in 45 minutes. Think positive. Ketika sampai di bandara, jam terbang yang telat, seluruh keluarga itu berlarian. Yang pada akhirnya mereka berhasil tepat waktu berada di pesawat itu. You kids are in coach. We're in charge. Thank you. Free, isn't it? Kevin yang terbangun dari tidurnya, di mana ia kebingungan saat rumah sudah tidak ada orang. Jadi Kevin berpikir bahwa kata-kata yang diucapkan semalam itu terkabulkan. Merasa sendiri, ia sangat senang atas kebebasannya sekarang. I made my family disappear. Tempat lain ada dua orang pencuri yang bernama Harry dan Marv yang berhasil membobol rumah kosong.
Ternyata Marv adalah seorang perampok yang menyamar waktu itu menjadi polisi, di mana saat itu Marv memantau rumah kosong. Setelah berhasil merampok rumah yang telah ditinggalkan, mereka berencana untuk mencuri di rumah McAllister, karena sebelumnya mereka sudah mengetahui bahwa keluarga McAllister sedang melakukan liburan di Paris. Silver tuna tonight. They're gone. Kembali ke Kate dan Peter, di mana saat di pesawat, Kate merasakan ada yang ketinggalan. Dan secara tak sadar, ia meninggalkan anaknya sendiri di rumah, yaitu si Kevin. Now you feel that way because... Garage. No, that's not it. Kevin! Setibanya di Paris, Kate memberitahu ke semua keluarga besarnya bahwa Kevin tertinggal di rumah. Mengetahui hal itu, mereka semua sangat terkejut. Kate mencoba mencari penerbangan ke Amerika, tetapi penerbangan ke Amerika masih tertunda 2 hari lagi. Jadi dia mencari cara untuk menemukan tumpangan kembali ke Amerika. Now, if you want to stay at the airport, bells will be ringing. Please come home for Christmas, 'cause I'll be happy. Peter dan keluarga lainnya menginap di apartemen saudaranya itu. Setelah berapa kali mencoba menghubungi pihak penerbangan, ia berhasil mendapatkan kembali penerbangan ke Amerika. Namun sangat disayangkan, ia hanya sampai di Scranton, Pennsylvania. Namun Kate tidak putus asa, ia berusaha lagi untuk memesan penerbangan ke Chicago. Sayangnya, tiket penerbangan ke Chicago sudah habis. Hal itu membuat putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Alice, where the hell am I? Scranton. Get home to my 8-year-old son. It's Christmas! The season of perpetual hope. Tiba-tiba datang seseorang yang mau memberi bantuan kepadanya, yang bernama Gus Polinski. Dia menawarkan bantuan kepada Kate karena perjalanannya satu tujuan. Mendengar hal itu, Kate sangat bersyukur dan berterima kasih, walaupun perjalanannya akan memakan waktu yang sangat lama karena mereka menggunakan mobil van. Saat tengah hari, Kevin mendengarkan diskusi Marv dan Harry yang berencana untuk membobol rumahnya. Sontak hal itu membuat Kevin ketakutan. Untuk merenungi ketakutannya, pada malam harinya ia pergi ke gereja dan memohon agar keluarganya kembali. Dia juga sambil melihat paduan suara. Tak lama ia bertemu dengan seorang patua yang bernama Merle, di mana patua itu dikabarkan adalah seorang pembunuh berdarah panas dingin asup angin. Rumor mengatakan bahwa ia telah membunuh keluarganya sendiri. Jadi Kevin sangat ketakutan saat melihat dia. May I sit down? There. It's a little red-haired girl. Setelah beberapa lama mengobrol, ternyata Marley adalah orang baik. Kevin pun akhirnya tidak takut lagi kepada dia setelah rumornya itu hanya ngomong kosong belaka. Marley menunjukkan putrinya yang tampil dalam paduan suara itu, tetapi ia tak pernah bertemu dengan putrinya. Mendengar hal tersebut, Kevin meminta Marley bertemu dengan putrinya itu. Stop worrying about it. And you won't have to be afraid of it. I talked to my dad, especially around the house and the presents. Nice talking to you. Nice talking to you. Merry Christmas. Setelah bertemu dengan Marley, akhirnya membuat pikirannya tenang, dan ia berencana untuk melindungi rumahnya yang akan dirampok oleh Harry dan Marv. Kevin pun membuat berbagai jebakan di sekitar rumah, dari mulai basement hingga loteng, dari peralatan yang tersedia. Go to the back door. Maybe he'll let us in. You never know. This is it. Don't get scared now. Harry dan Marv mencoba masuk ke dalam rumah Kevin, namun mereka dikejutkan berbagai macam jebakan yang melukai dirinya sendiri. Namun mereka tidak menyerah melewati jebakan-jebakan tersebut. Now and open the door. What? What? What happened? Yes! Yes!
dead, kid. I get you. Okay, come and get me. Oh, you're dead! Up here, you morons! Come and get. Setelah terkena macam jebakan yang dibuat oleh Kevin sendirian, pada akhirnya daripada mereka merampok seisi rumah, ia memutuskan untuk menangkap Kevin karena Marv dan Harry sudah sangat kesal akibat ulah Kevin. Call the cops! He's not calling from a tree. Guys, check this. We outsmarted. Singkat cerita, Marv dan Harry berhasil menangkap Kevin dan tiba-tiba datang Pak Tua Marley yang memukul Marv dan Harry dari belakang sampai pingsan. In every house that you've hit. We're the wet bandits. Singkat cerita, Kate baru saja sampai di Chicago. Sesampainya di rumah, Kate sangat senang melihat Kevin baik-baik saja. Setelah ditinggal sendirian di rumah selama 3 hari, Kate pun meminta maaf kepada Kevin karena telah meninggalkan sendirian di rumah. Nobody else. Kevin pun tidak memberitahu kejadian atas perampokan di rumahnya kepada Kate, walaupun kejadian tersebut bisa saja mengancam nyawa Kevin. Fall asleep in the back of the cabin, Jewel. It's pretty cool that you didn't burn the place down. Diperlihatkan Kevin tersenyum melihat Marley yang bertemu dengan keluarganya kembali. Film pun selesai. Jadi rindu sama masa kecil dulu. Kalau setiap akhir tahun pagi-pagi jam 8 saya sering lihat TV ada film ini. Langsung saya duduk manis dan menonton sampai habis. Sampai lupa sarapan lah. Macam. Walaupun sering diputar di TV, tapi nggak bosan buat liatnya. Kesimpulan dari film ini bahwa jangan meremehkan seorang anak kecil. Udah gitu aja. Saya Dharma, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.